Ya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football, channel yang berisi tentang semua seputar timnas Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang beserta head-to-head timnas Indonesia dan prediksi line up formasinya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Berikut ini merupakan klasemen sementara grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Di posisi pertama ada timnas Jepang dengan koleksi 10 poin. Di posisi kedua ada timnas Australia dan koleksi 5 poin. Di posisi ketiga ada timnas Arab Saudi dengan koleksi 5 poin. Di posisi keempat ada timnas Bahrain dengan koleksi 5 poin. Di posisi kelima ada timnas Indonesia dengan koleksi 3 poin. Dan di posisi 6 ada timnas Cina dengan koleksi 3 poin. Berikut ini merupakan head-to-head timnas Indonesia versus Jepang di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di laga uji coba yang digelar pada tanggal 24 Februari tahun 1981 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 2-0. Kemudian di pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 28 Mei tahun 1989 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia lainnya yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 1989 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang, dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 0-5. Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Akan ada pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Jepang yang akan tayang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir antara timnas Indonesia versus timnas Jepang kali ini. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yaitu formasi 3-4-3. Yang pertama di posisi penjaga gawang, timnas Indonesia memiliki 3 kiper, di antaranya ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, dan Martin Paes dari FC Dallas. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi center back, di antaranya ada Jordi Amat dari Johor Darul Takjim, Jai Ijes dari Venezia FC, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Saine Patinama dari KS11, dan Mesilger dari FC20. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Jai Ijes, Jordi Amat, dan Mesilger sebagai center back utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 2 opsi back kiri, di antaranya ada Pratama Arhan dari Suwon FC dan Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai fullback kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi bek kanan, di antaranya ada Sandy Walsh dari KV Mechelen,
Wahyu Prasetyo dari Malut United, dan Asnawi Mangkualam dari Port FC. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Sandy Walsh sebagai fullback kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan dua pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain tengah. Di antaranya ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, Nathan Joaon dari Swansea City, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Tom Haye dari Almere City, dan Ivar Jenner dari Jong FC Utrecht. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Nathan Jo dan Tom Haye sebagai gelandang bertahan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger kiri. Di antaranya ada Eliano Ranger dari PC Zwolle, Ragnar Toratmangun dari FCP Dendert, dan Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Malik Rizaldi sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger sebelah kanan. Di antaranya ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, dan Rafael Struijk dari Brisbane Roar. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Rafael Struijk sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk pemain depan ataupun striker, di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 4 opsi striker depan. Di antaranya ada Rafael Struijk dari Brisbane Roar, Ragnar Toratmangun dari FCP Dendert, Hoki Caraka dari PSS Sleman, dan Dimas Derajat dari Persib Bandung. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Ragnar Toratmangun sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Menurut kalian, formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starting line up timnas Indonesia versus Jepang kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, salam olahraga.